Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempraktekkan konfigurasi web server di Ubuntu yang mencakup instalasi dan konfigurasi, implementasi keamanan, serta monitoring dan manajemen performa. Langkah pertama, di sini kita klik new untuk menambahkan file project kita. Di sini kita input nama sesuai yang ingin kalian buat. Di sini saya menambahkan kelompok 4 untuk karena nama kelompok saya. Untuk ISO image-nya saya tambahkan Ubuntu 24. Pada bagian OS version-nya saya menguncentang process with unintended installation, dan untuk 3 ke bawahnya saya menjadikan default setting. Lalu kita finish. Jika file project sudah terbuat, jangan lupa untuk mengganti networknya. Pada bagian adapter 1, kita mencentang enable network adapter, dan attach to-nya kita ganti dari NAT menjadi bricket adapter. Untuk adapter 2-nya centang enable network adapter juga. Baru attach to-nya kita ganti menjadi host only adapter. Lalu kita pencet OK. Jika file project-nya sudah terbuat dan networknya sudah diubah, baru kita start running. Di sini kita klik start. Waiting to running. Pada tampilan GNU Group, di sini ada pilihan try or install Ubuntu server. Kita pencet enter OK, enter done. Waiting to installation. Jika tampilan language sudah tertampil, di sini kita bisa memilih language apa yang kita inginkan. Di sini saya memilih language English Universal. Pada bagian keyboard configuration, kita bisa down enter. Pada choose the type installation, kita bisa down enternya juga. Untuk network configuration, pada tampilan network configuration, jika IP proxy sudah terlihat, kita bisa untuk down enter. Pada tampilan proxy configuration, kita bisa klik down enter. Pada tampilan Ubuntu Archive Mirror Configuration, kita bisa mewaiting mirror location. Jika mirror location-nya PC sudah terreading semua, kita pencet down enter. Untuk web store configuration-nya, kita langsung down enter saja. Down enter juga continue. Untuk confirm description continue. Nah, pada profile configuration-nya di sini kita harus menginput sesuai dengan template yang ada. Username-nya itu kita di sini masukkan nama kelompok 4, your server name-nya itu nama kelas saya. Username-nya itu saya input kelompok 4. Choose passwordnya itu bebas sesuai apa yang kita mau.
Jika udah terisi semua, jadi kita langsung pencet continue saja. Untuk update 2022 kita pada tampilan access configuration di sini kita install OpenSSH server dengan menyatakan X. Lalu kita down enter. Pada feature server snapnya kita juga down enter saja. Nah, di sini menunggu installing system. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi web server Apache. Sebelum melakukan instalasi, kita melakukan update repository terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sudo apt update. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Apache menggunakan perintah sudo apt install apache 2 spasi -y. Jika sudah, kita tunggu hingga tahap instalasi atau proses instalasinya selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan status Apache dengan menggunakan perintah sudo systemctl status apache 2. Di sini kita bisa lihat statusnya aktif atau running. Kemudian kita melakukan pengecekan IP address. Di sini kita mendapatkan IP address server itu 172.16.5.62. Kita akan mencoba mengakses web server melalui browser menggunakan IP address server yang kita dapatkan. Jika berhasil, akan menampilkan halaman Apache default page seperti ini. Kemudian kita akan melakukan modifikasi pada halaman web defaultnya dengan mengetikkan perintah sudo nano var www html index.html. Pada script default ini kita akan menghapus seluruhnya dengan klik ctrl K. Kemudian kita melakukan modifikasi pada tampilan webnya. Setelah modifikasi, kita melakukan pengecekan kembali untuk tampilan yang sudah dimodifikasi. Berikut tampilan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi virtual host. Pertama, kita akan membuat direktori baru dengan perintah sudo mkdir var www. Nama domain kita itu kelompok 4. Kemudian setelah membuat direktori, kita membuat file index.html di dalam direktori kelompok 4 dengan perintah sudo nano index.html. Sini kita masukkan file script HTML untuk tampilan
web servernya. Jika sudah, kita bisa save file dengan klik ctrl O, kemudian enter dan ctrl X. Selanjutnya kita akan membuat file konfigurasi. Sebelum itu kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke set available dengan perintah cd spasi /etc/apache2/sites available. Kemudian enter. Kemudian kita akan membuat file konfigurasi virtual host dengan perintah sudo cp 00default.com menjadi kelompok 4.configurasi. Kenapa kita menggunakan perintah ini? Supaya kita tidak perlu mengetik ulang file konfigurasi di dalamnya. Tentu kita akan menambahkan konfigurasi server name, kemudian server alias, dan menyesuaikan dokumen rootnya. Kemudian kita akan mengaktifkan file konfigurasi kelompok 4.com dengan perintah sudo a2 nset kelompok 4.conf. Kita akan menonaktifkan file 00default.com menggunakan perintah sudo a2 diset 00default.conf. Setelah itu kita akan reload Apache. Next, kita akan mendaftarkan nama domain ke Windows melalui Notepad dengan run administrator. Kita masukkan IP serta nama domain server kita. Kemudian di save. Jika sudah, kita akan mengecek apakah berhasil untuk menampilkan web server dengan nama domain. Ketik http nama domain yaitu kelompok4.com, dan di sini kita berhasil menampilkan halaman web Apache dengan nama domain. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi PHP. Jika sudah, kita akan cek versi PHP-nya. Kemudian kita akan melakukan instalasi MariaDB server dengan perintah sudo apt install mariadb -server. Kemudian di enter saja. Selanjutnya kita akan melakukan pengamanan instalasi database. Jika sudah, kita akan cek status MariaDB-nya. Perintah sudo systemctl status MariaDB. Di sini kita bisa lihat bahwa statusnya aktif. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita menginstal FTP server dengan perintah sudo apt install
fs-ppd-y yang digunakan untuk menyediakan layanan transfer file antara komputer klien dan server melalui jaringan. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan local enable dan read enable. Lalu kita akan merestart dengan perintah sudo systemctl restart fs-ftpd. Kemudian kita akan menggunakan FileZilla dengan melakukan upload dan download file. Seperti tampilan berikut, kita masukkan IP-nya 172.16.16.5.6, lalu username-nya kelompok 4, password, dan kita klik quick connect, lalu kita pilih save, oke lagi. Kemudian kita akan mencoba mengupload file dari komputer lokal dan akan tersimpan pada server seperti salah satu file berikut. Kita klik, kita upload, lalu pada tampilan berikut sudah ada di dalam server. Kemudian kita akan mendownload file dari server dan akan masuk ke dalam komputer lokal. Kita pilih oke. Kemudian kita download, klik kanan download, lalu akan muncul di komputer lokal kelompok 4 yang sudah terdownload. Kemudian perintah sudo apt install ufv-y, kemudian menampilkan list, lalu status kemudian cek status setelah konfigurasi. Kemudian kita akan menginstal SSH server dengan perintah sudo apt install open ssh-server-y. Service SSH dengan start, kemudian mengaktifkan dengan perintah sudo systemctl enable ssh, lalu kita akan cek SSH dengan cara melalui putih. Kita masukkan IP, kemudian kita klik open, klik expert, kita masukkan username kelompok lalu password, dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menginstal Chartbot untuk sertifikat SSL gratis.
dengan perintah sudo apt install certbot Python 3 dash certbot dash apache sy. Setelah terinstall, kita akan menjalankan certbotnya dengan perintah sudo certbot dash dash. Selanjutnya saya akan menginstal monitoring tools dengan perintah sudo apt install httop add dash tools spasi iftop. Ya, sudah tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjalankan httop dengan perintah httop. Oke. Jika sudah, saya akan lanjut menjalankan nestat dengan perintah nestat desktop. Oke. Selanjutnya saya akan menjalankan iftop dengan perintah sudo iftop. Oke, sudah. Kita clear dulu. Selanjutnya saya akan mengecek log files dengan perintah sudo file 20 /var /log. Enter. Selanjutnya saya akan mengakses log dengan perintah sudo tile dash n 20 /var /log /apache 2 /access .log. Ketik enter. Log apache 2. Selanjutnya saya akan mengecek akses log dengan perintah sudo tile dash n 20 /var /log /apache 2 /access.log.
kemudian enter. Oke, berhasil. Ini sudah cek. Selanjutnya saya akan mengecek error log dengan perintah sudo tail -n 20/var/log apache2, kemudian error. Oke, selanjutnya saya akan mengecek log aplikasi dengan perintah sudo tail -n 20/var/log /vs ft_pd.log. Oke. Dan yang terakhir ada tantangan yang dihadapi, yaitu kendala yang kami alami adalah ketika proses instalasi Ubuntu lama berhenti di bagian kernel. Hal ini dipengaruhi oleh koneksi internet yang tidak stabil dan terutama karena Ubuntu tersebut sudah end life, sehingga repositori kernel tidak lagi tersedia. Masalah ini diatasi dengan memastikan koneksi stabil serta menggunakan repositori alt resellers. Sekian video dari konfigurasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.